Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tema firman Tuhan yang diberikan kepada kita, membangun generasi. Kalau saya tambahkan, membangun generasi unggul. Generasi yang unggul adalah generasi yang taat kepada Allah, yang hidup berdasarkan firman Tuhan, yang memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan, dan yang siap menjadi teladan bagi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap generasi adalah pondasi bagi generasi berikutnya. Sebagai umat Tuhan, kita memiliki tanggung jawab yang besar. Kita memiliki tanggung jawab yang penting untuk membangun generasi yang unggul masa depan. Bukan hanya dari segi pendidikan kita membangun generasi atau keterampilan, tetapi yang terutama adalah kehidupan iman. Ini yang suka diabaikan oleh para orang tua. Para orang tua dalam membangun generasinya, dalam membangun anak-anaknya, hanya fokus kepada pendidikan dan keterampilan. Berusaha untuk menyekolahkan di sekolah yang baik, berusaha untuk melakukan kursus ini dan kursus itu. Tetapi kita kurang perhatian untuk membangun imannya. Setiap generasi orang percaya harus mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Siapapun kita harus mewariskan. Bukan hanya perlu harta. Harta itu penting kita wariskan. Tetapi yang paling penting, kita harus mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Firman Tuhan dalam Ulangan 4 ayat 1 sampai 9 ini, di mana Musa berbicara kepada bangsa Israel tentang pentingnya mendengarkan firman Tuhan, tentang pentingnya belajar firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan ini kepada generasi berikutnya. Mari kita buka Ulangan 4 ayat 1 sampai 9. Ulangan 4 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan untuk kita. Musa menasehati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya.
Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Amin. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Ketika mereka diperlakukan tidak adil oleh bangsa Mesir, mereka berteriak kepada Tuhan, dan teriakan mereka didengar Tuhan, sehingga Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir, membawa mereka ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Merekalah ahli waris dari tanah Kanaan itu. Sekarang mereka sudah semakin dekat ke tanah Kanaan. Kenapa Musa harus menyampaikan firman Tuhan ini kepada mereka? Karena bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian. Mereka sudah sangat dekat. Dan bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian ini adalah generasi baru yang lahir dalam perjalanan di padang gurun. Berapa tahun mereka di padang gurun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? 40 tahun ya. Jangan ragu. Setelah 40 tahun mereka berada di padang gurun, mereka akan memasuki tanah Kanaan. Mereka sudah di dataran, sudah turun dari padang gurun. Yang ada sekarang adalah generasi yang lahir selama di padang gurun. Semua orang yang keluar dari Mesir, yang jumlahnya kalau nggak salah Alkitab mencatat jutaan, semua mati di padang gurun kecuali Kaleb dan Yosua yang tetap taat kepada Tuhan. Mereka selama di padang gurun, bangsa Israel seringkali memberontak kepada Allah, memberontak kepada Musa. Mereka mengeluh dan menunjukkan kurangnya iman mereka, sehingga Allah menghukum mereka. Semua mereka mati di padang gurun. Begitu banyak tanda-tanda mukjizat yang Allah lakukan, tetapi tidak membuat iman mereka menjadi kokoh. Generasi baru ini banyak yang tidak tahu bagaimana Tuhan Allah Israel membawa mereka keluar dari tanah Mesir setelah Allah melakukan 10 tulah, dan tulah yang terakhir kematian setiap anak sulung di Mesir, baik itu anak sulung manusia maupun anak sulung binatang. Dari itu baru Firaun memberikan mereka, membebaskan mereka. Generasi baru tidak tahu itu, dan generasi baru ini juga tidak menyaksikan bagaimana Tuhan membelah Laut Merah ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun. Tentara Firaun yang berkuda di belakang diperlengkapi dengan senjata, sementara mereka di hadapan mereka terbentang Laut Merah. Kemana mereka? Tidak ada tempat. Tetapi kuasa Allah dinyatakan melalui tongkat yang dipukulkan melalui Musa dan Harun. Laut Merah terbelah dua, sehingga bangsa Israel dapat berjalan di tanah kering. Sementara pasukan Firaun yang mengejar mereka ditenggelamkan ketika air laut kembali menutup mereka. Ini tidak diketahui oleh generasi yang lahir di padang gurun. Sehingga sebelum memulai era baru di tanah perjanjian, Musa mengingatkan generasi baru bangsa Israel agar taat melakukan ketetapan dan peraturan yang diberikan Allah melalui Musa kepada mereka. Dalam perjalanan ketika mereka di padang gurun,
Allah memberikan ketetapan dan peraturan sebagai pedoman hidup mereka nanti di tanah Kanaan, sebagai pedoman hidup yang harus mereka hidupi. Allah memberikan firman-Nya bagi mereka untuk mereka lakukan, untuk mereka taat melakukannya. Firman Allah ini sebagai pedoman hidup mereka yang akan membawa mereka kepada kehidupan yang berhasil di tanah perjanjian. Hidup berkat dan mewarisi tanah Kanaan tergantung kepada hubungan mereka dengan Allah. Itu yang mau disampaikan oleh Musa. Dan itu juga yang akan kita nikmati dalam hidup. Seberapa hebat pun engkau, ketika engkau tidak ada Tuhan dalam hidupmu, engkau akan gampang goyah. Hidup berkat tergantung dari hubungan kita dengan Allah. Dan kali ini Musa memperingatkan generasi baru itu untuk taat melakukan firman Tuhan, agar generasi baru ini menjadi generasi yang unggul dan tidak mengulangi kesalahan orang tua mereka, tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka yang seringkali melawan Tuhan. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita lihat kesalahan para pendahulu kita, kesalahan orang tua kita, kesalahan orang-orang di sekitar kita yang meninggalkan Tuhan. Seperti apa hidup mereka? Dan kita belajar dari kesalahan itu untuk kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena setiap kesalahan, setiap dosa ada konsekuensinya, yaitu hukuman. Dan ini yang harus kita lakukan dan kita perhatikan dalam hidup. Gereja dan keluarga dipanggil untuk mempersiapkan generasi unggul. Yang pertama, takut akan Tuhan. Setiap orang Kristen, gereja itu siapa? Saya dan saudara. Setiap orang Kristen adalah gereja. Setiap orang Kristen, kita dipanggil untuk mempersiapkan generasi yang unggul. Generasi yang unggul yang seperti apa? Generasi yang unggul yang takut akan Tuhan. Di dalam Ulangan 2 ayat 4 tadi dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat. Sampai ayat 2 dulu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Takut akan Tuhan. Keluarga, gereja, setiap orang percaya perlu mengenalkan Tuhan kepada anak sejak dini. Perlu mengenalkan Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya yang belum mengenal Tuhan. Dan menanamkan rasa takut akan Tuhan. Ini yang sekali lagi buat kita orang tua dan calon orang tua. Mari perhatikan firman Tuhan ini, agar engkau kelak menghasilkan generasi unggul, generasi yang takut akan Tuhan. Kalau anakmu takut akan Tuhan, dia pasti menjadi orang yang berhasil. Karena Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu orang lain, bukan kita. Kita orang yang takut akan Tuhan. Ini pentingnya kita mengajarkan takut akan Tuhan. Bagaimana engkau mengajarkan takut akan Tuhan kepada anakmu? Membawa anak aja ke gereja engkau susah. Engkau merasa itu tidak penting. Banyak orang tua yang abai.
Banyak orang tua yang menganggap remeh tentang membawa anak kepada Tuhan. Bagaimana engkau mendapatkan generasi yang unggul kalau anakmu tidak takut akan Tuhan? Apa sih takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan artinya kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan, ada kekaguman dan tunduk kepada Tuhan. Kita mengakui otoritasnya. Orang yang takut akan Tuhan mengakui kebesaran Allah dalam hidupnya, bahwa Dialah Allah yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Dialah Allah yang maha kuasa. Menghormati Tuhan berarti mengakui keagungannya dan kekudusannya. Serta orang yang menghormati Tuhan itu akan memprioritaskan kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi. Amin. Kalau engkau menghormati Tuhan, engkau akan memprioritaskan Tuhan di atas kehendak pribadimu, bukan kehendakku yang kudahulukan. Orang yang memprioritaskan Tuhan tidak suka bertengkar, tidak suka ribut, karena yang diprioritaskan bukan keinginan pribadi, tetapi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Takut akan Tuhan akan mendorong kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Salah satu sikap takut akan Tuhan adalah dengan tidak menambah, tadi firman Tuhan katakan, atau mengurangi perintah Tuhan. Keluarga, gereja, setiap orang percaya perlu mengajar secara utuh kebenaran firman Tuhan. Karya Allah itu sempurna, sehingga kalau ada orang-orang yang sangat pintar zaman ini menambah dan mengurangi firman Tuhan yang sudah dicatat di Alkitab, itu harus kita abaikan. Karya Allah itu sempurna, tidak ada yang perlu kita tambah dan kita kurangkan darinya. Kita akan merusak firman Allah itu kalau kita menambahkan sesuatu kepadanya. Takut akan Tuhan membawa kepada kehidupan, sedangkan sikap memberontak terhadapnya akan menghantar kepada hukuman. Kita belajar apa yang disebutkan di dalam ayat 3 dan 4 tadi tentang peristiwa Baal Peor. Apa itu? Kita nggak tahu. Kalau orang yang tidak baca Alkitab mungkin nggak ngerti ini apa peristiwa Baal Peor. Peristiwa Baal Peor yang disebut dalam Ulangan 4 ayat 3 ini adalah merujuk pada kejadian di dalam Bilangan 25 ayat 1 sampai 9. Ketika bangsa Israel berada di dataran Moab, menjelang masuknya mereka ke tanah perjanjian, orang Israel dipengaruhi oleh wanita-wanita Moab untuk terlibat dalam pesta penyembahan berhala. Bangsa itu melupakan perjanjiannya dengan Allah, bahwa mereka hanya menyembah Allah satu-satunya. Wanita-wanita Moab membawa mereka untuk ikut menyembah berhala, yaitu dewa Baal Peor. Mereka bukan hanya menyembah Baal Peor, tetapi juga terlibat dalam perjinahan ritual sebagai bagian dari ibadah itu. Penyembahan berhala ini merupakan pelanggaran besar, karena bangsa Israel telah berjanji setia kepada Allah dalam perjanjian di Gunung Sinai. Ketika Allah memberikan hukum kepada mereka, mereka berjanji, aku Allahmu dan engkau umatku. Allah memberikan hukum yang akan mereka taati. Dan Allah mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain. Hukum Taurat yang pertama. Jangan sujud menyembah patung. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan engkau membuat patung. Dan bangsa itu melanggar hukum Tuhan. Tuhan sangat murka atas bangsa itu, karena mereka menduakan Tuhan.
Sehingga Tuhan mengirimkan tulah kepada bangsa itu. Tulah ini membunuh 24.000, padahal mereka sudah sangat dekat dengan tanah Kanaan. Mereka akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang diberkati Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tinggal selangkah lagi, tetapi karena ketidaktaatan mereka, Tuhan membunuh 24.000. Sedikit apa banyak itu? Sangat banyak ya. Bayangkan 24.000 mayat bergelimpangan karena ketidaktaatan mereka. Nah, inilah makanya Musa mengingatkan bangsa itu agar mereka tidak mengulang dosa yang dilakukan orang tua mereka, agar mereka tidak mengulang dosa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Generasi sekarang perlu belajar dari kesalahan masa lalu dan menjaga hidup yang bersih dari penyimpangan. Kita sekarang sudah tidak menyembah patung. Tetapi apa yang kita sembah? Apakah ada ilah lain bagi kita? Sangat banyak orang Kristen yang ada ilah lain dalam. Apa itu ilah lain, Bu Gembala, dalam hidupku? Segala sesuatu yang kau utamakan dalam hidupmu, yang kau buat itu menjadi terpenting dalam hidupmu, itu adalah penyembahan berhala. Itu adalah ilah lain. Kalau anakmu adalah yang paling penting dalam hidupmu, engkau tidak peduli engkau melanggar hukum Tuhan. Asal engkau anakmu, untuk membuktikan kasihmu kepada anakmu, anak adalah ilah lain bagimu. Anak adalah berhala bagimu. Kalau TikTok lebih penting daripadamu dari segala apapun, kalau drakor lebih penting daripadamu daripada baca firman, TikTok dan drakor itu adalah ilah lain bagimu. Hobimu. Apa hobimu? Main game. Apa nggak bisa main game, Bu Gembala? Bisa aja main game. Bisa nonton. Saya juga suka nonton, saya juga suka main game. Tapi saya tidak pernah dikuasai itu. Apa? Jangan kau merasa engkau di gereja ini, aku sudah pasti masuk surga. Tetapi ada ilah lain yang menyakiti hati Tuhan. Mari koreksi dirimu. Apa ilah lain, apa berhala yang ada dalam dirimu, yang kau buat yang menjadi terutama saat ini? Kenyamananmu kah? Uangkah yang kau buat jadi prioritas dalam hidupmu? Apa yang kau buat menjadi prioritas dalam hidupmu? Allah mau Dia yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Amin. Jangan ada ilah lain dalam hidup kita. Kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi di bawah kita, betapa pentingnya hidup setia kepada Tuhan dan tidak terjebak dalam dosa dunia seperti yang dialami oleh orang Israel. Yang kedua, mendengarkan ajaran Tuhan. Ulangan 4 ayat 5 tadi. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk mendengar firman Tuhan, kita dipanggil juga untuk taat melakukan firman Tuhan itu. Tidak cukup kita hanya mendengar, tetapi kita juga harus melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Taat melakukan firman Tuhan yang kita dengar. Bagaimana aku melakukan firman Tuhan, Bu Gembala? Mendengar aja aku susah.
Itu perlunya kita berikan telinga yang benar ketika kita mendengar ada dalam ibadah. Kita berikan hati kita, kita konsentrasi penuh kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam hidup kita, di dalam kita menjalani hari-hari kita. Kasih kita kepada Tuhan Yesus adalah respon atas kasihnya yang lebih dahulu dinyatakan melalui pengorbanannya di salib. Kasihnya yang lebih dulu dinyatakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita dipanggil untuk melakukan firman Tuhan. Bukti kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukan, itu adalah bukti dari kasih kita kepada Tuhan. Orang yang melakukan, orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan firman-Nya. Kasih kita kepada Tuhan merupakan respon atas kasih-Nya yang telah terlebih dahulu diberikan kepada kita. Dia mati di kayu salib untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Bukti kasih kita kepada Tuhan bukan untuk mendapatkan kasih-Nya. Sehingga kalau kita melakukan kehendak Tuhan sebagai bukti dari kasih kita kepada Dia, bukan agar kita mendapat kasih-Nya, karena kasih-Nya sudah terlebih dahulu ada dalam hidup kita. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan seperti ini. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam hidup kita, merupakan bentuk dari kasih kita kepada Tuhan. Setiap orang Kristen yang melakukan, yang percaya kepada Kristus, yang mengasihi Kristus, akan melakukan firman itu di dalam hidupnya. Inilah sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Tindakan kasih kepada Allah dapat dinyatakan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kehendaknya ada di dalam firman-Nya. Kehendak Tuhan ada di dalam firman-Nya. Makanya kita harus rajin baca firman, rajin baca Alkitab, sehingga kita tahu. Karena ini pedoman dalam perjalanan hidup kita. Karena ini tuntunan bagi setiap kita. Kita harus rajin baca firman Tuhan itu. Karena itu yang akan menuntun kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan bahwa mereka yang mengasihinya adalah mereka yang menuruti segala perintahnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kata firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15. Kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa sih perintah Tuhan itu? Tuhan memerintahkan kepada setiap kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Hidup dalam kekudusan dan mengutamakan kehendak Allah di atas kehendak pribadi. Dan banyak lagi perintah Tuhan dalam hidup kita yang harus kita lakukan. Jangan ada ilah lain padamu. Jangan ada penyembahan berhala padamu. Jauhi itu. Melalui itu ada dalam hidup kita. Kita akan menjadi contoh buat generasi berikutnya. Yang ketiga, memiliki hikmat. Ulangan 4 ayat 6 sampai 9. Ulangan 4 ayat 6 sampai 9. Ulangan 4 ayat 6 sampai 9. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu, di mana bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang
bangsa yang benar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ayat 7, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Ayat 8, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Amin, terima kasih. Yang menjadikan Israel berbeda dengan bangsa-bangsa lain adalah karena mereka memiliki Allah yang luar biasa. Peraturan dan ketetapan Tuhan telah menjadikan mereka memiliki kebijaksanaan dan akal budi. Di dalam ayat 6 tadi dikatakan, bangsa mana yang memiliki Allah seperti Allah yang disembah bangsa Israel. Ketika mereka memanggil, ketika mereka berseru, Allah itu begitu dekat menjawab doa mereka. Demikian juga kita. Ketika kita berseru kepada Allah, Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang kita sembah. Allah yang dekat dengan umatnya, kata firman Tuhan itu. Dia adalah Allah Immanuel seperti pujian tadi. Sehingga ketika kita memanggil dia, ketika kita berseru kepadanya, dia akan mendengarkan setiap doa dan seruan kita. Amin. Dia Allah yang dekat. Tidak ada Allah yang lain selain dari Allah yang disembah oleh orang Israel. Dia adalah Allah yang adil, peraturannya adil. Sehingga Musa memerintahkan kepada bangsa Israel untuk setia melakukan firman Tuhan, agar mereka menjadi umat yang bijaksana dan berakal budi, agar mereka memiliki hikmat Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan membawa bangsa Israel memiliki hikmat Tuhan. Hal yang sama ada pada kita. Ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang berhikmat. Karena itu firman Tuhan, bukan saya karang. Yang melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya akan memiliki hikmat Tuhan. Karena seperti dikatakan di Amsal 1 ayat 7 tadi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Makanya belajarlah sungguh-sungguh. Engkau tidak akan menjadi manusia yang aneh. Sekali lagi ya, engkau tidak akan manusia yang aneh kalau engkau memiliki hikmat Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya aneh? Ke gereja sih ke gereja, melayani sih melayani, tapi hidupnya aneh. Apakah Tuhan yang kita sembah aneh? Tidak sama sekali. Tetapi kenapa kita tidak? Kenapa kita bisa menjadi manusia yang aneh? Kita susah bergaul dengan sesama. Kita sering menjadi pembawa keonaran. Padahal firman Tuhan mengatakan di Matius 5, kita harus menjadi pembawa damai karena kita anak Allah. Amin. Jadi mari kita koreksi diri kita masing-masing. Adakah hikmat Tuhan itu ada pada kita? Ketika hikmat Tuhan itu ada pada kita, akan terlihat dari cara kita mengambil sikap, dari cara kita meresponi orang, dari cara kita bertindak, dari cara kita berucap, dari cara kita mengambil keputusan, dari cara kita melangkah. Amin. Akan terlihat miliki hikmat Tuhan
melalui melakukan firman Tuhan dengan setia. Firman Tuhan memberikan hikmat yang membuat umat Tuhan berbeda dengan tadi firman Tuhan katakan, karena mereka memiliki hikmat, itu membuat umat Tuhan, bangsa Israel berbeda dari dunia, dari bangsa lain yang tidak mengenal Allah mereka. Ketika bangsa Israel takut melakukan firman, taat melakukan firman Tuhan, mereka menjadi kesaksian hidup yang menarik bagi bangsa-bangsa lain. Amin. Ketika engkau taat melakukan firman Tuhan, hidupmu akan menjadi kesaksian bagi orang di sekitarmu. Dan kau akan mewariskan warisan iman kepada generasi berikutnya, kepada orang-orang di sekitarmu yang belum mengenal Allah. Jadi kalau selama ini kita sadari kok hidupku gak pernah membawa dampak. Kok hidupku banyak celaan, banyak cemoohan orang. Apa yang salah? Lakukan firman Tuhan. Hikmat Tuhan itu akan membuat engkau menjadi orang yang berbeda. Sekali lagi, ketika bangsa Israel taat melakukan firman Tuhan, mereka menjadi kesaksian hidup. Jadilah, lakukanlah firman Tuhan, sehingga engkau menjadi saksi bagi orang-orang di sekitarmu. Hikmat dan nilai-nilai kerajaan Allah yang kita wariskan kepada generasi berikutnya tidak hanya akan membentuk kehidupan pribadi mereka, tetapi juga memberi dampak kepada masyarakat di sekitar mereka. Amin. Sekali lagi, perhatikan saya. Hikmat dan nilai-nilai kerajaan Allah yang sudah kita hidupi dan kita wariskan kepada generasi berikutnya tidak hanya akan membentuk kehidupan mereka menjadi generasi yang unggul, tetapi juga memberi dampak kepada masyarakat sekitar mereka, karena orang lain akan menikmati dampak iman mereka. Ketika kita hidup berdasarkan firman Tuhan, hidup kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Dunia ini gelap. Ketika kita melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan, hidup kita menjadi terang di tengah kegelapan. Ketika hidup kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, Bapakmu yang di sorga akan dipermuliakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Engkau yang melakukan perbuatan yang baik, Bapakmu yang di sorga dipermuliakan. Ketika engkau melakukan perbuatan yang tercela, imanmu ikut dihakimi. Untuk itu jaga hidupmu, pakai hidupmu menjadi berkat buat sekitarmu. Relasi kita dengan firman Tuhan akan menjadikan kita memiliki sumber hikmat, kebijaksanaan, dan diperbaharui dalam akal budi kita. Musa meminta bangsa Israel itu yang di ayat 9 untuk mengingat segala hal yang Tuhan lakukan bagi mereka dan mengajarkannya kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Ini adalah panggilan untuk terus-menerus mengingatkan generasi selanjutnya tentang karya Allah. Kami di rumah selalu mengatakan, hidup kami hanya oleh anugerah Tuhan. Begitu banyak pertolongan demi pertolongan Tuhan yang kami alami, bukan karena kami terlalu baik, karena Tuhan itu baik dalam hidup kami. Dan ini kita ceritakan kepada anak. Ketika anak-anak mengeluh sesuatu, kita katakan bersyukur. Bersyukur. Hidup kita karena anugerah. Begitu banyak perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidupku, dalam hidup hambanya gembala di tempat ini.
Untuk membangun generasi yang unggul, kita harus mengajarkan firman Tuhan agar mereka bertumbuh dalam kasih dan kebenaran Allah. Firman Allah akan menuntun mereka pada jalan yang benar. Contohnya dengan apa? Membawa mereka ke gereja sedini mungkin. Mengajak mereka membaca Alkitab bersama, doa bersama, dan mengajarkan setiap hari. Hai ibu-ibu, bapak-bapak, mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah setiap hari dalam hidupmu. Anakku tidak mau dengar, tetap perkatakan firman Tuhan itu. Amin. Anakku tidak mau dengar. Tuhan yang akan bekerja. Tugas kita adalah menyampaikan firman Tuhan itu. Itu tugas kita. Tanamkan sedini mungkin nilai-nilai kerajaan Allah. Jangan biarkan generasi yang sekarang, generasi yang rapuh. Apa-apa kita bela anak, apa-apa kita bela anak. Kita susah menasehati anak. Sepertinya anak itu tidak ada salahnya. Sepertinya anak itu tidak berdosa. Sepertinya anak itu harus dibela. Tidak. Kalau engkau senantiasa membela anakmu, yang rugi bukan orang lain, tetapi engkau sendiri akan menikmati dari pembelaanmu. Karena anak yang tidak disiplinkan cenderung menjadi anak yang suka-sukanya dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau ada anak yang harus kita ikuti kemauannya, yang tidak bisa menerima kekurangan orang lain, dan engkau membela, engkau sedang mempersiapkan generasi yang rapuh, generasi stroberi. Kelihatan indah dari jauh, tetapi begitu kena sedikit ini langsung ciut. Generasi Gen Z, generasi yang seperti itu. Generasi sekarang sangat berbeda. Tidak tahan pukul. Bukan pukul gini maksudnya ya. Tidak tahan menghadapi ujian. Untuk membangun generasi yang unggul, setiap orang Kristen harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Menunjukkan bagaimana hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dan bagaimana hidup dalam kasih dengan sesama. Mari perhatikan firman Tuhan ini. Untuk kita membangun generasi yang unggul, setiap kita harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Hai bapak-bapak, sudahkah engkau menjadi teladan bagi anak-anakmu? Hai ibu, sudahkah engkau menjadi teladan bagi anakmu? Hai engkau orang percaya di rumahmu, yang lain belum menerima Kristus sebagai Tuhan, sudahkah engkau menjadi teladan di dalam keluarga? Sudahkah engkau menunjukkan kasih Kristus kepada mereka? Untuk membangun generasi yang unggul, kita harus membantu generasi berikutnya untuk membangun hubungan pribadi dengan Allah. Yang saya sampaikan tadi, melalui ibadah, melalui doa bersama, melalui baca Alkitab, dan melalui pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, membangun generasi unggul bukanlah tugas yang mudah. Sama sekali tidak mudah. Tetapi Tuhan memberikan bimbingan yang jelas kepada setiap kita. Marilah kita mulai melalui diri kita masing-masing. Mari kita belajar untuk senantiasa memberikan telinga kita mendengar firman Tuhan. Dan menaati firman Tuhan itu dalam hidup kita. Dan kemudian kita berkomitmen untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada anak-anak kita. Dan jadilah teladan iman bagi sesamamu, bagi dunia di sekitarmu. Dengan demikian, kita tidak hanya membangun generasi yang kuat, generasi yang unggul di dalam iman, tetapi juga kita mewariskan warisan iman yang hidup kepada generasi sesudah kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala.